Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi wa sahbihi. Allahumma salli ala Muhammad ya Rabbi salli alaihi wa sallim. Allahumma salli ala Muhammad ya Rabbi salli alaihi wasallim. Rabbi fanfa'na bibarakatihim wahdina al-husna bihurmatihim. Rabbi fanfa'na bibarakatihim wahdina al-husna bihurmatihim. Salawat perbaiki sifat perbaik, baca salawat perbaiki salawat semakin salawat kita baiki insyaallah kehidupan kita akan lebih takbir Allahu Akbar. Sallallahu ala Nabi Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini maunya gimana? Kan tadi sudah uang nih mau ditransferin sama istrinya Abah Zainal. Kan sudah clear nih. Cuman kan sama Abah Zainal belum clear. Neng maunya gimana sama Abah Zainal? Dikasih hukuman aja. Hukuman apa? Barangnya saya hilangin. Dibikin hilang, dibikin hilang, diburutin gimana? Dia nggak ngempet lagi. Dihilangin aja biar nggak ada korban. Oh gitu. Tapi Neng si ikhlas mau ngelupain dia. Ikhlas. Sudah ikhlas. Ya makanya ini menjadi pembelajaran. Carilah laki-laki yang berakhlakul karimah yang baik, yang bertanggung jawab. Gampang ciri-cirinya. Lihat saja saya, nah seperti saya nih, laki-laki yang bertanggung jawab. Aduh, anak mana ini pede, mana ini bang. Ini seperti saya nih, ini saya laki-laki baik. Aduh, sana mana yang baru, udah baik. Ya, makanya gitu, jangan kita mudah dirayu-rayu dengan kata-kata manis. Oh sayang, Alessi. Karena cinta itu bukan bagaimana kita banyak mengucapkan Alessi. Cinta itu bukan bagaimana kita selalu memberikan bunga-bunga wewangian tiap hari kepada orang yang kita cintai. Cinta itu bukan bagaimana kita memasang foto profil kita selalu berdua. Cinta itu bukan kita sayang-sayang. Cinta itu bukan bagaimana kita emprut-emprutan. Cinta adalah bagaimana orang itu bisa mengajak Mbak kembali kepada jalan yang lurus, jalan yang benar, lurus penggaris. Jadi ketika seseorang itu bertanggung jawab untuk membawa Mbak kepada jalan yang baik, jalan yang benar, itulah cinta. Cinta itu buta. Kita itu tidak bisa melihatnya. Orang tidak bisa melihat itu picak. Jadi orang rorong. Diseruduk, diseruduki. Aduh, anak mana. Assalamualaikum. Wah, ketemu lagi. Ngapain lagi kesini? Nah, ya tadi kan saya Mbak yang saya di sini kan. Oh, ini anak ibu. Iya. Yang janda ini janda. Iya. Oh, janda. Emang kenapa kalau saya janda? Anda waras. Ya waras. Oh, waras. Ya santai aja kali. Kenapa malah marah-marah? Ya laginya nyarinya Zainal di sini mulu. Udah tau nggak ada. Tadi saya sudah ke rumahnya, Mbak. Saya sudah ke rumahnya Abah Zainal. Tadi ke sana nih, ya. Saya ke sana dia nggak ada, lari. Ketika lari, saya kejar nih, Mbak. Saya kejar dia larinya masuknya lewat sini. Makanya saya ke sini. Kamu jangan bohong. Jangan bohong. Emang kamu tahu? Hah? Ya tahu orang saya ngejar. Nggak ada di sini. Jangan ada kamu. Bu, saya siap terus Anda nih. Jangan nutupin ya. Anda ada hubungan apa dengan Abah Zainal? Nggak ada. Jangan bohong. Nggak ada. Nah, tadi saya dikejar dia melarinya ke sini. Orang nggak ada di sini. Kamu nggak sopan ya? Kamu nggak sopan Nggak ya? sopan kenapa, Bu? Kamu ke rumah orang Ya, marah-marah. Ya bukannya marah-marah, Bu. Gitu. Karena Saya nggak terima. Nggak terimanya gimana, Bu? Ya saya juga nggak terima, Bu, karena ibu sama saja ikut turut serta, Bu.
menyembunyikan penjahat. Kata siapa? Menyembunyikan penjahat. Itu cuma Penjahat ada di kata sini. kamu, ya Ya, kan? kata saya. Kenyataannya saya nggak menyembunyikan nggak apa. Menyembunyikan. Sembarangan. Orang dia aja. tadi masuknya Ada lewat ngomong, sini. Nggak bisa. Kan udah dibilang nggak ada di sini. Anda ngaku aja pacaran sama dia. Enggak. Jangan-jangan Anda dijebolin tuh barangnya. Sembarangan kamu ya, bilang ya. Sembarangan. Apa perlu saya masuk nih? Ada apa? Ada maling. Ada Usir maling. aja, usir. Pulang kamu sahabat dari sini. Assalamualaikum. Datang ke rumah saya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Apa kamu datang ke rumah saya malam-malam? Gak ada Mohon sopan maaf. santunya kamu tuh. Mohon maaf saya dengan Kasman. Anda siapa namanya? Saya Topik. Gimana sih? Oh, Topik. Iya. Topik waras. Ya waras sehat walafiat. Sehat. Sehat. Oke, mohon maaf saya bikin gaduh malam-malam nih Pak. Tadi Gimana? itu istri Anda. Iya memang istri saya. Itu anak Bapak yang si Iya, janda. iya. Cucun dia tuh anak Oh, saya. yang janda itu anak. Iya. Saya tadi mau ke sini, saya habis silaturahmi dengan Abah Zainal. Anda kenalkan dengan Abah Zainal itu tetangga Anda? Ya tahu tuh Pak Jenderal. Kenapa kamu datang ke rumah sini? Yang dukun itu? Iya kenapa tuh? Oh, tadi saya habis dari sana Pak, si Abah Zainal Pak. Saya ngobrol belum selesai, dia lari Pak. Lari saya kejar masuknya lewat pintu sini. Wajar dong saya ke sini. Karena dia masuk dari pintu sini. Nanti kamu nuduh ya. Di sini saya dari tadi sore nggak ada siapa-siapa terkecuali saya sendiri. Aduh, nunduk gimana Anda? Tapi kamu tuh fitnah itu lebih kejam dari pembunuhan. Fitnah gimana Pak? Anda jangan kayak gitu, jangan nutupin. Apa perlu saya geledah Pak? Lu beda. Ya silang-silaan saja kalau ada. Kan saya nggak nuduh-nutupin. Jangan Anda ngalang-ngalangin saya lah. Nggak menghalangin. Jadi kamu intinya mau apa sama saya? Ini rumah saya kok kamu berani sama saya? Ya Harus saya sih mau bersatu. cari Zainal. Mau Jenal. Zainalnya aja tidak ada sopan santun, ya saya kesini nggak ada sopan santun Kenapa Pak. kamu datangnya ke rumah saya? Ya karena dia larinya ke sini. Ya, di sini nggak ada siapa-siapa terkecuali Anda saya. jangan nutupin, Nggak nutupin. jangan saya maksa sama Anda nih. Halo sahabat, semoga keberkahan dan keridhaan Allah selalu menyertai kita semua. Dan semoga Allah mudahkan setiap urusan kita, baik di dunia maupun di akhirat. Amin. Kang Ujang Bustomi kali ini sedang berada di rumah Pak Topek, ayah dari Ning Cucun, tetangga dari sang dukun berkedok Ustadz, si Abah Zainal. Yang mana, dalam video sebelumnya telah diceritakan, bahwasanya Kang Ujang Bustomi sedang berusaha membantu seorang TKW yang bernama Ning Astri untuk mendapatkan sebuah keadilan. Sehingga sempat terjadilah pertarungan hebat dan dahsyat, di antara Kang Ujang Bustomi melawan si Abah Zainal tersebut. Namun rupanya pertarungan itu harus terhenti, karena si Abah Zainal memilih kabur dan pergi meninggalkan rumahnya itu. Tak mau melepaskan sosok penipu yang sudah merugikan si Ning Lastri, Kang Ujang Bustomi berusaha mencari keberadaan si dukun Abah Zainal tersebut. Dan dari penerawangan Kang Ujang Bustomi, beliau sangat meyakini, jika saat ini si dukun Abah Zainal itu dia sedang bersembunyi di rumah Pak Topek ini. Namun rupanya keluarga Pak Topek ini mereka berusaha menghalangi pengejaran dan pencarian Kang Ujang Bustomi. Anak dan istri Pak Topek ini bahkan mereka berkata, jika Kang Ujang Bustomi adalah seorang pencuri yang sedang beralasan mencari si Abah Zainal, karena Kang Ujang Bustomi sudah terlebih dahulu ketahuan oleh keduanya. Pak Topek yang tidak menyukai kehadiran Kang Ujang Bustomi ini, dia segera saja melancarkan serangan-serangan mematikannya kepada Kang Ujang Bustomi. Rupanya, selama ini Pak Topek dan keluarganya ini mereka memang telah berguru kepada si Ustadz Dukun Abah Zainal. Sehingga kini dia bisa menguasai berbagai macam ilmu-ilmu kesaktian adalah akibat pengajaran dari gurunya tersebut. Oleh karena itu, maka Pak Topek berkata kepada Kang Ujang Bustomi, jika Kang Ujang Bustomi tetap nekat ingin menggeledah rumahnya, maka ayah Ning Cucun ini dia akan menghajar Kang Ujang Bustomi dengan ajian-ajian saktinya. Pernyataan Pak Topek ini sedikitpun tidak bisa menyurutkan tekad dari Kang Ujang Bustomi untuk mencari keberadaan orang yang sudah menipu Ning Astri. Beliau bahkan mempersilahkan Pak Topek mengeluarkan semua kesaktian-kesaktiannya tersebut. Kang Ujang Bustomi yakin, jika Tuhan pasti akan selalu melindungi orang-orang yang berjuang di jalan kebenaran. Hingga akhirnya, di sebuah kesempatan,
Kang Ujang Bustomi berhasil membuat Pak Topek itu dia mulai tersudut dan terdesak, sehingga kemudian Pak Topek itu dia justru berhasil kabur meninggalkan Kang Ujang Bustomi. Tak terima dengan kekalahan suaminya, Ibu Ning Cucun ini dia menjadi marah dan sangat emosi. Sehingga wanita itu pun dia segera melancarkan serangan-serangan mematikannya kepada Kang Ujang Bustomi. Ibu Ning Cucun yang juga berguru kepada si dukun Abah Jainal ini dia tetap tidak mau memberitahu keberadaan gurunya tersebut kepada Kang Ujang Bustomi. Sehingga Kang Ujang Bustomi pun akhirnya tak mempunyai pilihan lain selain menghajar ibu dari Ning Cucun ini. Kenapa Anda marah-marah sama saya? Ngapain masuk-masuk ke sini? Kan saya ngomong baik-baik. Kan saya udah bilang nggak ada di sini. Kenapa? Anda jangan nutupin. Saya nggak nutupin, nggak ada. Silakan cari, nggak ada. Anda nutupin, jebolin dia kan? Sembarangan kamu ya bilang ya. Sok aku. Enggak. Sok kita ngobrol baik-baik. Enggak. Pergi nggak? Saya nggak mau pergi. Anda ngaku aja. Nggak ada di sini. Saya kentung ya? Suntik. Oh. Mau disuntik? Saya bilang nggak ada. Mau saya suntik? Berani. Udah berani kan? So? Pergi nggak? Pergi nggak? Kang Ujang Bustomi, pada akhirnya berhasil membuat wanita cantik ini menyerah dan juga kalah. Hingga pada akhirnya dia pun menjadi pasrah. Kang Ujang Bustomi pun kemudian membuang ilmu-ilmu hitam yang telah dipelajarinya dari si Abah Jainal. Walaupun pada awalnya sang wanita ini menyangkal hubungan terlarangnya dengan sang dukun, namun tak lama kemudian, dia pun bersedia mengakui akan hal tersebut. Wanita itu bercerita, jika pada awalnya dirinya dipaksa dan diancam akan disantet oleh si Abah Jainal, namun lama-kelamaan dia menjadi keenakan dan juga ketagihan, pada setiap apa yang dilakukan sang dukun Jainal kepadanya. Bahkan kemudian wanita cantik yang sudah menjadi janda ini pun sangat mengagumi barang milik kekasih gelapnya itu. Dia merasa, jika si Abah Jainal sangat pandai dalam memuaskan dirinya. Baginya, si Abah Jainal ini adalah orang istimewa dan tiada duanya. Hal istimewa itu, rupanya terletak pada ukuran burung si Abah Jainal. Enggak. Ngaku. Ya. Ya. Iya. Nah. Kan enak kayak gitu. Terus. Kenapa dari awal-awal aja tidak ngaku? Saya diancam. Diancam gimana? Sudah sering kesini dia. Ya kalaupun diancam kenapa andanya mau? Kayak jelas. Ya karena bagi saya dia itu paling istimewa. Istimewa gimana? Tadi diancam, sekarang istimewa. Yang benar mana? Ya karena dia istimewa banget. Oh, istimewanya gimana sob? Saya mau tahu. Barangnya gede. Terus? Udah ada tandingannya. Dia kenapa nggak nikah aja? Udah ada tandingannya gimana? Ya kan laki-laki yang lain masih banyak. Dia itu laki-laki lain itu kecil semua. Kalau dia gede. Gedenya begini. Cepet Bang. Gak apa-apa kan Anda jangan kayak gitu, dia istighfar. Cinta itu udah diukur dari puas-puasnya kayak gitu. Anda mau dipuasin malam ini? Mau saya puasin malam hari ini? Lebih puas daripada zina? Gak percaya aku. Mau dipuasin lebih puas daripada si Jenna? Mau saya puasin? Selama ini paling puas itu berzainal. Serius? Serius? Mau saya puasin? Mau lebih puas daripada Jenna?
Mendengar hal tersebut, Kang Ujang Bustomi pun mendadak menjadi emosi dan juga sangat miris sekali. Kang Ujang pun kemudian memberikan sebuah pelajaran kepada wanita tersebut. Bagaimana bisa sesuatu yang menjadi aib justru dibangga-banggakannya. Kang Ujang membuat sang janda mendesah hingga menjadi basah, bahkan kemudian janda itu mengaku sudah menyerah. Dan setelah wanita itu kelelahan dan tak sadarkan diri, maka Kang Ujang pun memanggil sang ibunda dari si janda. Kang Ujang membeberkan perbuatan-perbuatan si Abah Jainal kepada ibu itu. Hingga pada akhirnya hanya ada rasa penyesalan saja yang didapatkannya. Jika sebelumnya mereka menganggap sang dukun adalah guru yang mereka hormati, namun kini, yang tertinggal hanyalah rasa sakit hati sekaligus sangat membenci. Dia makanya kurus 2019 sama dia katanya barangnya segini. Apa betul kamu ada hubungan sama Jainal? Kalau tidur sama ibu, betul apa enggak? Ya Bu, maaf. Ya ampun, kamu tuh sudah sejauh mana nih hubungan kamu sama si Jainal itu? Begini kalau barangnya. Sudah sejauh mana? Aku dipaksa, Bu. Dipaksa apa kamu ngomongnya tadi nikmat enak kayaknya macam yang paling gede barangnya. Ada. Jangan gila, jangan membalikkan fakta. Sadar enggak kamu sekarang, Sun? Kamu sadar enggak? Lihat ibu, Sun, lihat ibu. Sadar enggak kamu? Sadar enggak? Ingat pesan dia. Jangan sampai terulang kembali buatan kamu yang kayak gitu. Jainal tuh sudah punya istri. Itu nggak benar, Sun. Ya ampun. Tiduran. Tidur. Nah, tengok mas, habis ngetrit bantuan dulu. Ngetrit banyak banget tadi. Kalau ibu di sini dibacain surat Al-Ikhlas itu. Tuh, bacain surat Al-Ikhlas. Dan saya akan sadarin suami saya tahu si Jainal ada di sini. Bacain surat Al-Ikhlas. Terus, jangan kencang. Allah.
Bangun. Bangun, berdiri, ikut saya. Ikut saya ke sini. Kamu ngumpet-ngumpet di rumahnya janda lagi. Sini. Coba keluar sini. Duduk di situ. Duduk. Tidur. Keluar. Nih. Si Jenal. Sini, bangun. Bangun. Biar tahu nih, ada si Jenal. Tuh yang telah ngumputin anak Jenal. Ngaku. Ya itu, kenapa ibu tadi ngumpetin saya? Dia ada di kamar tengah. Ibu jangan kayak gitu. Saya kesini kasihan sama keluarga ibu, kasihan sama suami, kasihan sama ini, jangan kasihan. Ini jadi korbannya ini. Kamu mau sama itu lagi? Tinggalin dia nggak benar. Nih, kalau nggak percaya akan saya panggil lagi. Sini, sini masuk. Duduk di sini. Nih korbannya lagi. Itu dilihat, ini susu sampai gede separuh. Tuh sampai main gede separuh. Gara-gara dia TKW di luar negeri kerja 2 tahun. Dia kerja uang dihabisin dipolotin. Betul ya? Uangnya dipolotin. Dia hamil bu, 2 bulan cuma dikukulin sama dia. Udah hamil. Tapi istrinya dia akan bertanggung jawab. Dia mau membayar uang. Anda jangan kayak gitu. Orang yang datang ke tempat Anda itu orang yang lagi susah. Jangan dibikin tambah susah. Kan belum ada semua. Berapa orang yang ada di perutnya? Banyak di luar sana tamu-tamu saya yang saya perut. Tuh kan. Nyesel saya. Kamu Tapi dikatain. mikirnya itu karena kamu enak, makanya gak percaya. Karena kamu gede. Enak pakai obat. Nah ini pakai obatnya. Tahu kan? Dia tuh gak bisa berdiri kata dia. Ketinggalan pakai obat. Pakai apa? Kamu itu pakai obat. Pakai jakban atau pakai apa? Obatnya apa? Obat kuatnya. Jakban. Tuh, jakban. Memang harus dipotong ya. Jangan. Bilangin aja, bilangin aja. Kurang ajar. Apa kamu tuh? Tuh, Potong ini cincang tuh. berapa butir kamu jakbannya? Tuh, 2. Pantesan kamu jebol barangnya. Kunang-kunang itu matanya. Saya aja pernah nyoba nih 1 kunang-kunang. Ini 2. Coba. Itu. Main. Kamu Tidur. Tiduran. Mau saya pertama. potong aja cincang-cincang. Diam. Masuk kamu. Masuk. Kamu sana tunggu dulu. Gak apa-apa. Saya izinin. Gak apa-apa. Diam. Tuh. Diam. Diam. Isi kamu tuh. Kasihan.